Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang desa di Indonesia ini tidak pernah tersentuh teknologi modern. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Petang mulai turun di atas perpustakaan tua di kawasan kota Bukit Tinggi. Di balik debu dan rak-rak kayu yang nyaris roboh, seorang peneliti muda bernama Raffi menemukan peta kuno yang membuat napasnya tercekat. Peta itu berwarna coklat tua, sobek di beberapa bagian, dan bertuliskan tangan dalam aksara lama yang hampir tak terbaca. Namun yang membuatnya terpaku adalah sebuah titik merah kecil di tengah hamparan hijau pegunungan yang tak dinamai. Di bawah titik itu tertulis samar, Wonokerta, wilayah tertutup, tidak untuk umum. Raffi bukan orang yang mudah penasaran. Tapi ada sesuatu dari tulisan itu yang membuatnya merasa dipanggil. Ia pun menghubungi kenalannya, seorang dosen antropologi bernama Bu Ratna, yang langsung terdiam saat mendengar nama Wonokerta. "Aku pernah dengar desas-desusnya," bisik Bu Ratna pelan. "Konon, desa itu tidak pernah tersentuh listrik, kendaraan, atau bahkan jalanan berbatu. Orang-orangnya menolak perubahan. Tidak ada foto, tidak ada dokumentasi, hanya cerita yang turun dari mulut ke mulut." "Lalu kenapa tidak pernah ada ekspedisi resmi ke sana?" tanya Raffi heran. "Sebab setiap yang mencoba, tidak pernah kembali." Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Namun bagi Raffi, misteri itu justru seperti nyala api yang memanggilnya mendekat. Ia mulai merancang perjalanan ke sana, tanpa menyebutkan detail tujuannya kepada siapapun, kecuali satu orang, Amir, sahabat lamanya yang pernah menjadi relawan di daerah pedalaman Kalimantan. 2 minggu kemudian, mereka sudah berada di kaki pegunungan Barisan, menyusuri jalan kecil yang bahkan tidak terdaftar di peta digital. Motor trail mereka hanya bisa membawa sampai batas pos perhutani tua. Setelah itu, hanya kaki yang bisa digunakan. Saat malam pertama di tenda, angin pegunungan berdesir membawa suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Raffi terbangun beberapa kali, merasa ada yang mengintai dari balik pepohonan. Tapi setiap ia menyalakan senter, hanya bayangan yang bergerak pelan dan hilang begitu saja. Di pagi berikutnya, pendakian mereka semakin berat. Vegetasi menjadi lebat, seolah-olah jalur yang mereka lewati bukanlah jalur biasa. Bahkan Amir, yang sudah biasa hidup di hutan, mengaku belum pernah melihat pohon-pohon sebesar dan setua ini. Dan kemudian, di satu titik yang tak terduga, mereka menemukan pagar bambu besar yang menutup jalan. Tidak ada pintu, tidak ada tanda apapun. Hanya sebuah lonceng kecil tergantung di tiang kayu tua, berkarat dan dililit lumut. Tanpa pikir panjang, Raffi memukul lonceng itu sekali. Gema dentingnya terdengar seperti memecah kesunyian gunung. Lalu hening panjang pun menyelimuti. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang membuka. Tapi tak lama kemudian mereka mendengar langkah kaki. Banyak langkah kaki. Langkah kaki itu semakin jelas. Tidak terburu-buru, tapi mantap dan teratur. Raffi dan Amir berdiri membeku, hanya saling menatap tanpa kata. Suara itu berasal dari balik pagar bambu. Lalu, perlahan, daun-daun semak mulai bergerak. Seseorang muncul. Ia seorang pria tua, mengenakan pakaian tenun kasar berwarna kelam. Rambutnya putih terikat rapi ke belakang. Wajahnya penuh keriput. Namun sorot matanya tajam seperti belum pernah disentuh waktu. Ia memandangi Raffi dan Amir dalam diam. Lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Kau memanggil kami?" Bibir Raffi gemetar. "Kami mencari desa Wonokerta." Orang tua itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap mereka beberapa detik, lalu berbalik perlahan dan membuka sebuah pintu kecil di sisi pagar yang nyaris tidak terlihat tadi. "Kalau kalian sudah mengetuk, maka kalian harus masuk." Di luar dugaan, pagar bambu itu tidak membuka ke arah pemukiman seperti desa-desa lain. Di baliknya, ada lorong tanah menurun, seolah memasuki lembah tersembunyi di antara dua bukit. Pepohonan membentuk atap alami di atas kepala mereka. Udara menjadi lebih sejuk, bahkan terasa asing. Selama hampir 15 menit mereka menuruni lorong itu dalam diam. Hanya suara langkah mereka dan gemericik air dari kejauhan yang terdengar.
Hingga akhirnya, terbuka sebuah pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Desa itu terlihat seperti potongan masa lalu. Rumah-rumah panggung berdiri dari kayu gelondongan dan atap daun rumbia, tertata rapi mengikuti pola setengah lingkaran di sekitar mata air yang jernih. Tidak ada kabel listrik, tidak ada suara mesin, tidak ada benda logam modern. Namun yang paling mencolok adalah warganya. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, kain tenun polos, tanpa motif. Tak satu pun dari mereka memegang ponsel, kamera, atau benda dari dunia luar. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, orang dewasa bekerja dengan tangan mereka, dan semuanya dia memandangi dua tamu asing yang baru saja memasuki wilayah mereka. Pria tua yang memandu mereka berbicara dengan bahasa yang tidak sepenuhnya dimengerti, namun cukup mirip dengan dialek Minangkabau kuno. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rangga, dan menyebut dirinya sebagai penjaga batas. "Kami bukan desa yang hilang," ujar Rangga saat malam tiba. "Kami memilih untuk tidak ditemukan." Raffi dan Amir diperbolehkan tinggal sementara, tapi dengan satu syarat: tidak ada foto, tidak ada catatan, dan mereka tidak boleh menyentuh apapun yang tidak diberikan. Namun malam itu, saat Raffi duduk di dekat api unggun, ia melihat sesuatu yang tidak terduga. Di dinding bambu salah satu rumah, tergantung sebuah benda yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah arloji digital berdebu, berwarna perak, dengan tali yang sudah mulai rapuh. Dan pada layarnya, masih tertera tanggal 12 Mei 1994. Raffi tidak bisa berhenti memandangi arloji itu. Ia tahu benda seperti itu tidak mungkin ada di desa yang mengaku menolak segala bentuk teknologi. Tapi yang lebih mengganggunya adalah tanggal yang tertera, 12 Mei 1994. Jam itu mati, tapi layarnya masih menyala samar, seperti baru berhenti bekerja kemarin. Ia nyaris berdiri dan ingin menyentuhnya, namun langkah Rangga muncul di belakangnya. "Jangan kau sentuh itu," bisik Rangga pelan namun tegas. "Itu milik orang yang pernah datang ke sini, orang yang tak pernah kembali." Raffi menelan ludahnya. "Siapa dia?" Rangga menatap nyala api. Matanya seperti tenggelam dalam kenangan jauh. "Namanya Satrio. Ia peneliti seperti kalian. 20 tahun lalu, ia datang dengan membawa alat perekam, kamera, dan suara-suara canggih dari dunia luar. Ia tidak mendengar peringatan kami. Ia memotret. Ia merekam. Ia mengira desa ini hanya proyek studi." Amir bergabung dalam hening. Suasana jadi terasa lebih berat. Raffi kemudian memberanikan diri bertanya, "Dan apa yang terjadi padanya?" Rangga memejamkan mata. Ia menyeberangi batas. Batas. Di balik hutan barat desa ini. Hutan itu bukan milik kami. Kami menjaganya. Tapi kami tidak menguasainya. Di sanalah batas dunia kami dan dunia yang kalian tinggalkan. Amir menatap Raffi dengan pandangan cemas. "Apa maksudnya bukan milik kalian?" "Di dalam sana," lanjut Rangga, "adalah tanah para leluhur. Mereka menjaga semua yang kami lupakan. Jika kalian ke sana tanpa izin, kalian tidak akan bisa kembali. Seperti Satrio." Malam itu, angin membawa bisikan dari arah barat. Raffi dan Amir tidak bisa tidur. Rasa ingin tahu mulai bertarung dengan rasa takut. Mereka tahu bahwa bagian terpenting dari penemuan ini tersembunyi di hutan itu. Tapi mereka juga tahu, semua petunjuk yang mengarah ke sana diselimuti bahaya. Keesokan paginya, desa mulai hidup kembali. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Seorang anak kecil datang berlari ke arah Raffi dan menyodorkan sesuatu dari balik kain lusuhnya. Sebuah buku catatan kecil. Raffi membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, tertulis dengan tinta yang hampir pudar, "Aku yakin, di balik hutan barat ada sesuatu yang dunia belum siap untuk ketahui." Nama di bawahnya, Satrio Wibisono. Langit tampak lebih muram dari biasanya. Kabut tipis bergelayut di atas pepohonan, seperti tirai yang menutupi sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Raffi dan Amir berdiri di tepi desa, di hadapan jalur setapak yang mengarah ke hutan barat. Di belakang mereka, Rangga berdiri diam,
tak mengucap satu kata pun. Hanya sorot matanya yang mengisyaratkan peringatan. Namun buku catatan Satrio telah membuka rasa ingin tahu yang tak bisa dihentikan. Halamannya penuh dengan sketsa kasar pohon-pohon aneh, pola-pola di batu, dan kalimat-kalimat yang ditulis terburu-buru. Semuanya menunjuk ke satu tempat, hutan itu. Kita tidak harus masuk terlalu dalam, bisik Amir. Cukup sampai kita tahu apa yang ia maksud. Lalu kita kembali. Tapi langkah pertama selalu yang paling berbahaya. Begitu mereka memasuki hutan barat, dunia seperti berubah. Suara desa lenyap, udara menjadi berat, dingin, dan tanah terasa lebih lembab. Pepohonan tumbuh rapat, menjulang tinggi dengan akar menjalar seperti ular yang tertidur. Di antara kabut, mereka menemukan tumpukan batu membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, tertancap tongkat kayu tua dengan anyaman daun kering yang masih utuh, seolah baru ditaruh kemarin. Amir mendekat, memandangi simbol-simbol yang terukir pada batu. Ini bukan pola biasa, katanya pelan. Aku pernah lihat ini di manuskrip kuno tentang naskah Sunda kuno. Raffi melangkah lebih dalam. Matanya menangkap kilatan cahaya di antara semak. Ia menyingkap ranting dan menemukan lensa kamera. Rusak, tertimbun setengah dalam tanah, tapi masih menyimpan bekas sidik jari di permukaannya. Satrio pernah sampai di sini, gumam Raffi. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah kanan. Keduanya membeku. Kabut semakin tebal. Langkah-langkah berat terdengar. Seolah seseorang atau sesuatu mendekat. Raffi menarik Amir dan bersembunyi di balik batang pohon besar. Nafas mereka tertahan. Dan di antara kabut yang menggulung, sosok itu muncul. Bukan manusia. Tingginya lebih dari 2 meter. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dan matanya kosong seperti rongga lubang tanpa dasar. Ia berjalan lambat, menghampiri batu lingkaran, lalu berdiri tegak, seolah sedang menunggu sesuatu. Amir menggenggam lengan Raffi. Kita harus kembali. Sekarang. Tapi saat mereka hendak mundur, sebuah suara membelah keheningan. Bukan suara makhluk itu, namun suara manusia, dari arah dalam hutan. Siapa di sana? Suara itu serak, lemah, tapi sangat familiar. Dan yang membuat darah mereka membeku, suara itu menyebut satu nama. Raffi. Langkah mereka terhenti. Raffi menoleh dengan wajah pucat. Ia mengenali suara itu. Itu suara dari catatan-catatan yang mereka baca, dari dokumen tua dan jejak yang tertinggal. Suara yang seharusnya sudah hilang 20 tahun lalu. Suara Satrio. Tidak mungkin. Desis Amir. Namun langkah kakinya tetap mengarah ke dalam. Kabut kian pekat. Suara aneh di belakang mereka telah lenyap, seolah memberi jalan. Semakin mereka masuk, semakin suara itu terdengar jelas, seperti diputar dari dalam kepala mereka sendiri. Raffi berlari lebih dulu, menyibak semak, menapaki akar yang licin, hingga akhirnya tiba di sebuah tanah cekung berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri seorang pria tua dengan jubah compang-camping, rambut beruban, dan tubuh kurus kering. Ia menatap Raffi dengan mata merah yang kosong. Namaku Satrio, gumamnya. Aku telah menunggu kalian. Amir menyusul di belakang, menahan napas melihat sosok di depannya. Bagaimana bisa kau masih hidup? Satrio mengangkat tangannya perlahan, memperlihatkan jam tangan yang sama seperti yang mereka temukan di rumah Rangga. Jam itu menyala kembali, dan detiknya mulai berdetak. Waktu tidak bergerak di sini seperti di luar sana, katanya. Di hutan ini, kalian tidak hanya menyeberang tempat, tapi juga menyeberang waktu. Aku telah mencoba kembali, tapi hanya mereka yang membawa niat bersih yang bisa menemukan jalan pulang. Ia melangkah mendekat dan meletakkan jam itu di tangan Raffi. Bawalah ini, kalian masih bisa keluar. Tapi ingat jangan kembali. Suara-suara dari balik pepohonan mulai terdengar lagi. Suara yang tidak menyerupai manusia. Angin berputar liar. Hutan mulai menggeliat seperti makhluk yang terusik. Satrio mendorong mereka dengan sisa tenaganya. Pergi. Dengan langkah terburu-buru,
Raffi dan Amir berlari menembus kabut yang kini mulai berputar seperti pusaran. Dunia tampak melipat, menggulung, hingga tiba-tiba cahaya terang menyilaukan segalanya. Dan mereka terjatuh di tengah sawah yang kering. Nafas terengah. Tak ada lagi kabut. Tak ada hutan. Hanya suara jangkrik dan langit sore yang memerah. Jam di tangan Raffi berhenti berdetak pada tanggal hari itu. Di belakang mereka, hutan barat telah menghilang. Tak ada jalur setapak. Tak ada lingkaran batu. Hanya semak liar seperti tak pernah disentuh manusia. Amir memandang ke langit. Dan Raffi menggenggam jam itu erat. Mereka tahu, dunia menyimpan banyak yang belum dijelaskan. Dan kadang bukan semua harus ditemukan.